Shalom, Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita bagi Dia. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati, membuka hati. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini dari 1 Samuel pasal 3 ayat 10. Bicaralah sebab hambamu ini mendengar. Saudaraku, Israel mereka sudah menetap di tanah perjanjian dan masa para hakim akan berakhir. Para hakim telah gagal dalam memimpin Israel untuk membawa mereka kepada pertobatan. Maka muncul satu seruan untuk meminta seorang raja yang benar dari Israel. Kelahiran Samuel ini menandai awal dari kebangkitan raja-raja. Bab-bab ini mencatat bahwa kelahiran Samuel dan panggilan Samuel untuk menjadi hakim, imam, dan nabi Allah. Samuel mempunyai tugas yang penting, yaitu membimbing bangsa Israel di dalam masa transisi dari yang pertama mereka diperintah oleh para hakim, sekarang akan diperintah oleh para raja. Seperti Musa, Samuel akan mengucapkan firman Tuhan dengan setia kepada Israel, memanggil umat Israel untuk bertobat dan memperbarui hidup mereka kepada Tuhan. Saudaraku, dalam bab-bab ini juga kita melihat bahwa korupsi telah masuk dalam pemerintahan para imam. Contohnya para imam Tuhan yaitu Hofni dan Pinehas. Mereka telah berlaku tidak jujur, mereka menipu orang-orang saat mereka menuruti kejahatan mereka. Dan di sini ada kebutuhan yang besar bagi seorang pemimpin Israel yang saleh, yang dapat membawa keadilan dan kebenaran di dalam hati Israel. Saudaraku, pada masa ini Samuel belum terbiasa mendengar suara Tuhan dalam hidupnya. Dan Samuel tidak tahu bagaimana menanggapi suara Tuhan. Eli mengajarkan Samuel untuk mengambil posisi seorang hamba Tuhan yang mendengar suara Tuhan. Di dalam banyak hal, saudaraku, kita dapat serupa dengan Samuel. Di dalam ketidakmampuan kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita sering mendengar firman Tuhan, tetapi kita gagal untuk mengerti makna dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Ada kebutuhan yang besar untuk kita bisa berdiam diri di hadapan Tuhan, supaya firman Tuhan itu bisa berakar di hati kita. Kalau kita tidak berusaha untuk berdiam diri, maka hidup kita menjadi terombang-ambing dan penuh dengan kebimbangan. Bapak Ibu saudara-saudara, pikirkan tentang jadwal saudara. Ruangan mana yang saudara sediakan bagi Tuhan untuk Tuhan berbicara kepada saudara melalui firman-Nya? Kita sering menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk mendengarkan orang lain
hal-hal lain di luar Tuhan dan bahkan mendengarkan apa yang ada di sekitar kita. Namun kita punya waktu yang sedikit. Kita memberi sedikit waktu untuk mendengarkan satu suara yang penting dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan. Saudara, melalui renungan pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, mari luangkan waktu di dalam keheningan selama 5 menit. Dengarkan kembali bagian renungan hari ini dengan perlahan dan bila perlu dengan meditasi. Saudara, renungkanlah siapakah Tuhan dan apakah keinginan Tuhan bagi saudara untuk menerima kasih karunia-Nya. Izinkanlah karakter Tuhan yang setia itu meresapi pikiran dan hati saudara. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, kami mengakui bahwa kami membutuhkan Engkau Tuhan, untuk mengajari kami dari hari demi hari, dengan kesempatan dan kebutuhan setiap hari. Berikanlah kepada kami Tuhan hati nurani yang murni, yang bisa dapat menerima firman-Mu. Berikanlah kepada kami telinga untuk bisa mendengar suara-Mu. Berikanlah kepada kami mata untuk kami melihat dengan kedalaman hati kami, fokus kami kepada Tuhan dan firman-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang dapat memperjelas pendengaran kami, membuat kami melihat dengan jelas, dan memperbarui hati nurani kami. Ajarilah kami Tuhan untuk duduk di kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita dan muridkan satu orang lagi bagi Kristus.